Justru akidah yang satu ini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ini juga salah satu poin penting yang menunjukkan keindahan akidah kita. Poin pentingnya di mana? Poin pentingnya adalah akidah kita itu akidah yang simple, mudah difahami, bisa diterima oleh akal sehat kita dan sesuai dengan fitrah. Mudah, simple, diterima oleh akal sehat, mudah dicerna dan sesuai dengan fitrah manusia. Ini salah satu sisi keindahan akidah kita yang sekaligus semakin menunjukkan kebenaran akidah Islamiyah, akidah kita tentang pertanyaan paling mendasar, di mana Allah Subhanahu wa taala, fitrah kita mencari-cari, bahkan akal kita kalau butuh kepada seseorang atau kita butuh kepada sesuatu, kira-kira kita akan cari sesuatu tersebut atau kita bersikap fasib, Mas Dery? Fasib atau mencari atau mencari, ya kan? Bahkan kita tidak bisa bayangkan sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan, esensial dan fundamental bagi kita. Kita nggak tahu di mana keberadaannya. Contoh sederhana misalkan lapar, pingin makan, tapi nggak tahu tempat nasi, nggak tahu tempat makanan. Kan aneh yang seperti itu. Apalagi dalam urusan akidah, keyakinan hidup kita, yang mana fitrah kita ini menarik-narik kita, mendorong kita untuk menghamba kepada sesuatu, yaitu kepada Tuhan yang maha sempurna. Wajar nggak kita nggak tahu keberadaan Tuhan kita itu yang kita ibadahi itu? Nggak wajar. Kita harus tahu keberadaan Dia di mana. Nah, disitulah Rasulullah SAW mengajarkan dengan sangat simpel sekali. Rabb yang kita ibadahi, yang kita sembah, bukanlah perkara yang tabu kita bertanya di mana Dia. Justru Rasulullah SAW bertanya, menguji salah seorang hamba sahaya yang perempuan, itu diuji keimanannya oleh Rasulullah SAW. Apakah dia layak untuk dimerdekakan ataukah tidak? Yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW ini dalam Sahih Muslim, Ainallah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Pertanyaan sederhana. Kemudian wanita hamba sahaya ini, dia orang biasa, mungkin orang tidak dikenal juga sebagai seorang ahli ilmu. Dia dengan lugas menjawab, fis sama, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Rasulullah SAW apa kata beliau? I'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini, merdekakan dia seorang wanita yang mukminah, beriman. Bayangkan, begitu simpelnya, begitu mudahnya akidah kita, sampai-sampai seorang wanita hamba sahaya itu tahu di mana Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan sistem kepercayaan yang lain yang kebingungan. Pasti yang saya sembah, di mana yang saya sembah? Itu kasihan. Kalau seseorang tidak tahu siapa yang dia sembah, di mana yang dia sembah, itu kasihan. Disinilah letak keindahan belief sistem kita, akidah kita. Mudah, simple, gampang dicerna oleh akal dan dia sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia semuanya itu mengakui keberadaan zat yang maha kuasa itu ada di atas, ya kan? Serahkan pada yang di atas. Ya, kadang-kadang kita selalu berdoa juga ke atas begitu kan? Itu sesuai dengan fitrah dan akidah kita lagi-lagi sesuai dengan fitrah. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran, salah satu yang menunjukkan kebenaran akidah kita, kebenaran akidah Nabi Muhammad SAW dan akidah para sahabat. Saya contohkan yang lain. Konsep tentang ketuhanan. Tuhan itu, yang namanya Tuhan, dia harus sempurna dari semua sisi, ya kan? Kemudian dia tidak butuh kepada siapapun juga. Dia berdiri sendiri. Kalau dia butuh kepada sesuatu selain dirinya, berarti dia bukan Tuhan. Ini kita sepakat, ini konsep ini kita sepakat. Islam atau Al-Quran dalam hari ini begitu simple, ya, mengajarkan konsep ini dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saking gampangnya, saking simpelnya, anak kecil sangat gampang menghafalkan surat ini. Gampang banget. Allah itu Maha Esa, artinya Maha Esa itu hanya Dia yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Hanya Dia yang berhak untuk diibadahi, hanya Dia yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allahus Samad, Dialah Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Segenap makhluk mengajukan kebutuhannya dan permintaannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat-syarat jadi Tuhan. Syarat-syarat jadi Tuhan ini. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak punya anak, dan tidak juga diperanakkan, tidak punya bapak, tidak punya ibu gitu loh. Tidak ada yang menciptakan dia, tidak ada yang melahirkan dia. Ini juga syarat jadi Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara semisal dengan dia. Simple nggak? Mudah dipahami? Mudah dipahami. Dan sesuai dengan fitrah kita. Bayangkan misalkan sistem kepercayaan lain menganggap ada Tuhan itu dilahirkan. Berarti kalau ada Tuhan itu dilahirkan, berarti dia butuh kepada bapak atau orang tua atau ibu. Sementara kita tadi sudah sepakat, yang namanya Tuhan tidak butuh kepada siapapun juga, ya kan? Dari sisi ini sudah batal.
ya bahwasanya Tuhan itu diperanak atau memiliki anak. Sama, misalkan Tuhan memiliki anak. Kok bisa? Bukankah syarat jadi Tuhan itu tidak butuh kepada segala sesuatu? Termasuk tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada pasangan. Kalau dia punya anak, berarti ada kebutuhan di situ. Kita sebagai manusia, kita butuh punya anak. Untuk apa? Untuk mewariskan, untuk melanjutkan warisan kita. Entah itu warisan kekuasaan atau warisan kekayaan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah butuh untuk mewariskan sesuatu kepada penerusnya? Enggak butuh. Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya maha kuasa, selama-lamanya akan selalu hidup, tidak akan pernah mati, tidak butuh kepada pewaris, tidak butuh kepada anak. Ini yang paling sempurna dalam menjelaskan konsep ketuhanan itu Islam, dan sempurna sekaligus mudah, simple. Nah, ini salah satu keindahan akidah kita. Apalagi kalau kita bandingkan dengan keyakinan yang lain yang meyakini Tuhan itu banyak. Banyak kan yang berkeyakinan seperti itu. Ada satu agama yang meyakini segala sesuatu yang memberikan kemanfaatan besar di alam semesta ini berhak untuk disembah. Makanya ada yang menyembah air, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah sapi karena sapi banyak manfaatnya, ya, kulitnya, dagingnya, air susunya. Tapi kalau Tuhan itu banyak, ini nggak masuk akal, nggak masuk akal. Al-Quran menyebutkan, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Andai kata di alam semesta ini, di langit dan bumi ini ada lebih dari satu Tuhan, pasti langit dan bumi ini sudah hancur, kacau balau. Ya misalkan ada satu Tuhan kepingin matahari terbit jam 5, tapi Tuhan yang lain enggak, terbitnya nanti siang gitu. Ada satu Tuhan yang pingin nurunin hujan, Tuhan yang lain maunya nahan hujan gitu. Ini tumbuhan pada bingung mau tumbuh atau enggak gitu kan. Kacau. Sistem di alam semesta ini bakal kacau balau kalau seperti itu. Ibarat di satu rumah tangga ada dua orang laki-laki yang bersaing untuk jadi pemimpin. Yang satu pingin ngecat rumah warna biru, yang satu pingin ngecat rumah warna hitam, yang satu pingin jual rumah, yang satu nggak mau jual rumah. Kan kacau. Tapi realitanya kita menemukan alam semesta ini teratur atau enggak teratur, Mas Dery? Sangat teratur. Sangat teratur. Sangat teratur, siang dan malam, peredaran matahari dan bulan sangat teratur. Sampai-sampai gerhana itu bisa dihitung, diprediksi kapan terjadinya, saking teraturnya. Ini dalil secara akal yang menunjukkan bahwasanya hanya ada satu Tuhan. Yang mengatur alam semesta ini hanya ada satu Tuhan. Nah, ini salah satu, sekali lagi, sisi keindahan akidah kita kalau dibandingkan dengan sistem kepercayaan yang lain. Para ahli menyebutkan ada 4.300 agama dan aliran kepercayaan di muka bumi ini. Ya, yang mempercayai banyak Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, sama yang percaya kepada adanya satu Tuhan. Itu kita bisa mengeliminasi ribuan agama dan sistem kepercayaan. Kemudian kita memilah kepada sistem kepercayaan yang hanya percaya kepada adanya satu Tuhan. Yahudi, Nasrani, itu pun Nasrani yang awal-awal, Hawariyun. Adapun yang sekarang ya kita tahu, ya kan? Konsep Trinitas yang mereka yakini. Islam. Nah, ketiga agama besar ini kemudian kita bisa uji. Ternyata kita dapati Islamlah yang paling hak, yang paling benar. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang sah dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, siapa yang mencari sistem kepercayaan selain Islam, maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini poin berikutnya, Mas Dery. Akidah kita itu mudah, simple, bisa dijangkau oleh akal atau masuk akal dan sesuai dengan fitrah.